Nah, jadi sekarang untuk mengawali pembelajaran responsif web design kita kali ini, kita bakal belajar dulu dengan yang namanya media query. Karena ini adalah inti utama dari responsif web design ini. Oke. Nah, dan ini adalah contoh penggunaan dari media query ini. Dan seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau misalkan si media query ini atau untuk membuat responsif web design ini itu harus pakai yang namanya tag meta viewport-nya. Ya. Jadi kalian tinggal copy aja terus paste di dalam tag head. Nah, jadi di Sublime Text-nya di sini saya sudah punya basic template HTML seperti biasa yang sudah dihubungkan dengan CSS yang ada di sebelah kanannya. Ini adalah CSS-nya. Dan di sini yang tadi saya bilang harus ada meta viewport-nya. Ya, ingat metanya itu ada di dalam tag head. Paham ya? Nah, di sini contohnya saya pengen punya H1 aja. Kita bakal bikin simple aja karena ini masih belajar media query. Oke, untuk kasus lebih kompleksnya kita bakal latihan di responsive web design nanti. Oke, di sini misalkan hello Allopack. Save aja dulu, simple aja dulu, open in browser. Maka hasilnya bakal seperti ini. Oke. Nah, misalkan di sini saya pengen teksnya itu agak besar. Caranya gimana? Caranya gampang banget pasti. Di CSS-nya tinggal kasih aja H1 sesuai sama tag-nya ya. Font size-nya misalkan 150 pixel seperti ini ya. Terus tinggal refresh. Nah, maka dia bakal agak besar nih teksnya. Oke. Nah, tapi ketika misalkan saya inspect, terus ingat ya untuk lihat responsif itu ada di icon tablet sama HP itu. Kalau misalkan di Mozilla, di Chrome juga saya rasa sama. Tinggal klik aja, close. Nah, ini ketika dibuka di iPad seperti ini, ya mungkin bisa dibilang cukup rapi, cukup lumayan bagus. Tapi kalau misalkan saya buka di HP, nah maka dia bakal kepotong nih. Ya, jadi dia desainnya sudah nggak menarik lagi, sudah nggak cantik lagi. Nah, gimana caranya kalau misalkan saya pengen ketika dibuka di ukuran 360 pixel, ukuran layarnya ya. Ketika dibuka di ukuran layar 360 pixel, itu dia teksnya jadi agak mengecil lah, supaya enggak kepotong seperti ini. Nah, caranya ya pakai media query tadi. Lihat di sini media query, kalian bisa jangan di copy deh. Jadi ke Sublime Text-nya lagi, di sini kalian bisa pakai media, langsung aja dalam kurung seperti ini, ya. Tanpa menggunakan only screen and juga ini gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian mau nambahin, ya silahkan. Tapi dengan menggunakan media aja, itu sudah cukup. Paham ya? Nah, contohnya di sini tadi max width. Ya, jadi maksud dari max width ini, itu adalah ketika ukuran layarnya lebih kecil dari misalkan 400 pixel. Ya, jadi ketika layarnya lebih kecil dari 400 pixel, maka jalankan apa yang ada di dalam media ini. Oke, paham ya? Contohnya H1. Font size-nya saya jadi pengen jadi 50 pixel mungkin. Mungkin cukup. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ukuran layarnya itu kurang dari 400 pixel, maka font size dari H1-nya bakal jadi 50 pixel. Oke, lihat lagi di browser. Ke dokumen yang ini 360 ya, ukuran dari layarnya, lebarnya. 360 itu adalah kurang dari 400 pixel.
Jadi, ini harusnya dieksekusi. Ini harusnya dijalankan. Oke. Terus, kalau misalkan saya refresh, nah maka sekarang ukuran dari H1-nya itu sudah 50 piksel. Sudah cukup nih di layar handphone. Nah, kalau misalkan di sini saya kasih 400 piksel. Enter. Dia ukurannya masih sama, 50 piksel. Karena di sini 400, di sini juga 400. Jadi masih dalam lingkup media yang ini. Tetapi kalau misalkan di sini saya kasih 401, lebih 1 piksel daripada yang ini, yang saya atur. Kalau misalkan saya enter, sudah ke enter nih. Nah, maka dia bakal besar lagi ukuran H1-nya. Dia bakal balik lagi ke 150 piksel. Oke, paham ya? Jadi intinya, kalau misalkan ukurannya itu kurang dari sama dengan 400 piksel, maka H1-nya bakal dihandle sama ini. Oke, tetapi kalau misalkan sudah keluar dari syaratnya, dari syarat media yang ini, atau sudah lebih dari 400 piksel ukuran layarnya, maka dia bakal diatur sama font size yang ini, H1-nya. Oke, semoga paham nih sama penjelasan yang saya berikan. Itu ketika ukurannya 401 pun, dia kepotong nih. Saya gak mau. Saya pengennya dia pas gitu. Nggak mau kepotong kayak gini. Nah, caranya kalian bisa gedein yang ininya. Ya, misalkan ubah jadi 500, maka dia bakal masuk ke dalam lingkup yang ini. Refresh. Nah, dia bakal kecil. Atau kalian bisa bikin 2 media query-nya. Nah, seperti ini. Jadi, kita tinggal ubah aja ukurannya. Jadi 500 misalkan. Yang font size-nya misalkan 80 seperti ini ya. Kalau misalkan saya refresh, nah jadi dia seperti ini tuh. Jadi enggak terlalu besar si teksnya. Ini maksudnya gimana? Nah, jadi ketika ukuran width-nya itu kurang dari sama dengan 500 piksel, maka dia bakal jalanin yang ini. Tetapi ketika ukuran width-nya itu kurang dari sama dengan 400 piksel, maka dia bakal jalanin yang ini. Oke, bisa lah ya. Nah, jadi kalian juga bisa misalkan kalau misalkan udah di ini colornya jadi red, terus kalau misalkan ini kalian bisa colornya jadi blue misalkan seperti ini. Oke, lihat di browser, refresh, dia berwarna biru karena ukurannya itu 500, karena ukurannya itu 401 piksel, berarti dia ngehandle yang ini, dan colornya blue. Tetapi ketika saya kecilin, nah, padahal dia ukurannya sudah 365. Tetapi kenapa dia masih warna biru? Dan ini teksnya itu kayaknya bukan 50 piksel. Tetapi teksnya dia ukurannya, kita lihat, 80 piksel. Dia malah nurut ke yang ini, bukan yang ini. Ya sebenarnya benar-benar aja, karena ukuran 365 pun, 365 piksel pun itu adalah kurang dari 500 piksel. Ya, benar dong. Nah, tapi saya pengennya itu ketika dia ukurannya 365 atau kurang dari 400 piksel, itu dihandle sama yang ini, bukan sama yang ini. Oke, caranya, karena kan kode itu dilihat dari atas ke bawah. Ya, jadi si CSS-nya nih, lihat, oh ukurannya sudah 400 piksel. Sudah kurang dari 400 piksel. Maka dia ngejalanin ini, terus tapi dia baca lagi ke bawah. Oh, ternyata ukurannya juga sudah kurang dari 500 piksel. Maka dia jalanin yang ini. Jadi yang ininya ketimpa. Caranya gimana? Caranya yang ini kita pindahin ke bawah. Nah, seperti ini.
Paham ya? Jadi, usahakan yang pikselnya lebih besar itu ada di paling atas. Oke, yang pikselnya paling kecil itu ada di paling bawah. Oke, simpelnya kayak gitu deh. Tinggal save lagi, terus lihat di browser, refresh. Nah, maka dia bakal ukurannya sekarang sudah jadi 50 piksel nih. Dan dia sudah berwarna merah. Tetapi ketika kita perbesar sampai ukuran 400 piksel, dia balik lagi font size-nya jadi 80 piksel, colornya sudah jadi blue. Sesuai yang kita atur di media query max width 500 piksel. Oke, semoga kalian paham nih dengan apa yang saya jelaskan ke kalian. Nah, untuk selanjutnya, itu selain adanya max width, itu juga ada yang namanya min width. Seperti ini. Perbedaan min width sama max width itu apa? Nah, kita bakal lihat deh. Tapi saya pengen ininya hapus dulu aja. Ya. Hapus. Seperti ini, lihat dulu di browser, refresh. Nah, dia bakal kayak gini nih. Ya, bakal kepotong lagi. Tetapi ketika saya perbesar, nah, dia bakal berwarna biru. Dia bakal menjalankan yang ada di dalam media min width 500 piksel. Oke. Ketika ukurannya lebih dari 500. Ya. Beda sama max width tadi. Kalau misalkan max width itu ketika ukuran layarnya di bawah 500 piksel. Ini dengan max width. Tetapi dengan min width itu ketika ukuran layarnya lebih besar sama dengan 500 piksel. Maka jalankan ini. Ya. Kalau misalkan max width itu lebih kecil sama dengan, kalau misalkan min width itu lebih besar sama dengan. Paham ya? Itu adalah perbedaan antara min width dan juga max width. Nah, untuk perbedaan min sama max tadi, saya rasa kalian sudah mengerti lah ya, dengan penjelasan singkat seperti tadi. Nah, tapi ini ada satu hal lagi, di mana kalau misalkan saya punya H2 di sini, H2 Hello World misalkan, seperti ini, ya. H2-nya simple aja, cuma nampilin teks Hello World. Nah, jadi nanti hasilnya bakal seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan nih, itu saya pengen si H2 ini, itu dia berwarna merah. Ketika ukuran layarnya itu lebih besar dari 500 piksel. Lebih besar berarti menggunakan min width tadi. Nah, itu kalian nggak harus ininya copy, paste di sini, ininya ganti H2, fontnya ini hapus, colornya jadi red. Ini nggak usah. Kalian nggak usah seperti ini. Kalau misalkan medianya itu sama, ya, kalian bisa masukin aja, gabungin ke dalam sini. H1. Nah, masukin ke dalam situ. Ini sama-sama aja. Ya, jadi kalian misalkan punya div, tinggal div aja tulis di sini. Jadi nggak harus banyak media dengan ukuran yang sama. Oke? Misalkan saya pengen seperti ini. Refresh, dia bakal berwarna merah teksnya. Kalau misalkan saya kecilin, dia bakal berwarna hitam defaultnya. Ya. Nah, jadi itu untuk penggunaan media query. Gimana? Kalian apakah pusing atau apakah sudah mengerti? Ya, saya harap sih kalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk video kali ini kita cuman bahas dasarnya aja. Kita cuman berkenalannya aja dengan yang namanya media ini. Ya, untuk studi kasusnya atau untuk pembuatan website responsifnya itu bakal ada di latihan membuat web responsif. Itu nanti ya. Yang penting sekarang kalian pahami dulu media query ini. Jadi karena ini untuk latihan, kita hanya menggunakan H1 dan H2 saja. Ya, jadi saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran responsive web design bagian media query kali ini. Saya harap kalian semangat belajarnya.
Saya harap juga ilmu dari saya bermanfaat buat kalian. Saya Ilham Hafiz. Terima kasih.